Selamat sore semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan PBL kami dengan judul Pemanfaatan Teknologi VR dan Unreal Engine sebagai media inovatif dalam proses rehabilitasi pasien trauma. Berikut ini adalah nama-nama anggota PBL ini. Saya sebagai ketua Gabriel Samuel Antonio Denova Van Bern, dan ada David Nathanael Saragi, dan ada Erlangga Bayu Sadewo, dan ada Ilham Alfarobi, dan Aldia Syafiq Suwarno. Dalam proyek ini, PBL ini memiliki sinopsis, yaitu Ana, seorang mahasiswi cemerlang dari Politeknik Negeri Batam, mengalami trauma mendalam setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan kapal. Trauma tersebut menyebabkan Ana mengalami fobia laut dan menutup diri dari dunia, termasuk dari proyek ambisius AI yang ia ciptakan. Adiknya Rika yang prihatin melihat kondisi Ana menciptakan dunia virtual bernama Serenscape, tempat aman, untuk membantu Ana menghadapi trauma melalui pendekatan terapi exposure. Dengan bantuan teman-teman Rika dan teknologi AI RT yang diciptakan Ana perlahan mulai berdamai dengan ketakutannya dan mendapatkan kembali semangat hidup serta kepercayaan pada impiannya. Slide selanjutnya adalah pendahuluan. Dalam proyek ini, kami mengangkat topik tentang pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam proses rehabilitasi pasien trauma. Video animasi yang kami buat akan menggambarkan bagaimana teknologi AI mampu memahami emosi manusia dan memberikan saran serta pendekatan rehabilitasi yang sesuai, berdasarkan karakteristik dan perilaku tiap pasien. Lewat animasi ini kami juga akan menampilkan simulasi penerapan AI dalam membantu proses pemulihan trauma, serta bagaimana teknologi ini bisa diintegrasikan ke dalam alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membantu proses rehabilitasi pasien trauma, khususnya mereka yang mengalami thalassophobia, yaitu rasa takut berlebihan terhadap perairan luas seperti laut, samudra, dan sejenisnya. Melalui pendekatan berbasis animasi, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih visual, aman, dan bertahap bagi para penderita trauma dalam menghadapi dan mengelola ketakutan mereka. Adapun target audiens dari proyek ini adalah pasien dengan trauma thalassophobia. Mereka adalah individu-individu yang mengalami ketakutan ekstrim terhadap laut atau wilayah perairan terbuka lainnya. Dan melalui karya ini, kami ingin menyampaikan pesan pemulihan yang dapat menjangkau mereka secara emosional sekaligus informatif. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai timeline atau alur waktu proyek kami dari minggu ke minggu. Di minggu pertama, kami memulai dengan melakukan pertemuan bersama manajer proyek dan juga klien untuk menyamakan visi dan memahami kebutuhan proyek secara keseluruhan. Lalu di minggu kedua, kami mulai mencari referensi-referensi proyek yang relevan, baik dari segi visual konsep maupun teknis, agar bisa menjadi acuan dalam proses produksi. Masuk ke minggu ketiga dan keempat, kami mulai membuat aset-aset 3D tahap awal atau blocking. Di tahap ini kami membuat bentuk dasar dari objek-objek yang akan digunakan dalam animasi. Kemudian di minggu kelima, kami melakukan sculpting, yaitu membentuk detail pada aset-aset 3D agar tampil lebih nyata dan sesuai dengan konsep yang sudah dirancang. Di minggu ke-6 dan ke-7 kami melanjutkan dengan proses retopologi, yaitu menyusun ulang struktur mesh agar model 3D lebih ringan dan optimal untuk animasi. Selanjutnya pada minggu ke-8 dan ke-9 kami mengerjakan tahap compositing, yaitu memberikan tekstur, warna, dan material pada aset 3D agar tampil lebih menarik dan realistis. Lalu di minggu ke-10 dan ke-11 kami mulai membuat scene animasi 3D, termasuk mengatur pergerakan kamera, karakter, serta suasana dalam dunia virtual. Di minggu ke-12 kami membuat poster sebagai media promosi, serta mulai menyusun laporan kegiatan kami.
Dan terakhir di minggu ke-13 dan ke-14, kami menyelesaikan laporan akhir serta membuat video teaser sebagai cuplikan dari proyek yang telah kami kerjakan. Deskripsi konsep. Deskripsi konsep terdiri atas 3 poin. 1. Jenis animasi. Dalam proyek PBL ini menggunakan jenis animasi 3 dimensi. 2. Jumlah dan jenis karya. Proyek ini menghasilkan satu video animasi berdurasi 30 detik hingga 2 menit, satu poster promosi, dan satu laporan proyek sebagai dokumentasi keseluruhan proses produksi. 3. Media yang digunakan dalam pameran. Dalam pelaksanaan sesi pameran, tim PBL AN 601 menyediakan 2 media, yaitu menggunakan laptop dan sketsa denah. Di dalam denah pameran terdapat beberapa properti yang kami sediakan untuk melayani para audiens. Di antaranya terdapat meja panjang, kursi, dan banner poster. Baik, terima kasih Saudari Ilham. Selanjutnya strategi promosi. Selanjutnya saya akan meneruskan yaitu strategi promosi. Pada strategi promosi ini kami mempromosikan melalui media sosial, poster, dan juga website. Untuk aset kami menggunakan jenis 3D animasi. Perkiraan jumlah pengunjung dalam pameran ini sekitar 50 orang. Rancangan pernyataan umpan balik, seberapa menarik konsep VR untuk proses rehabilitasi pada pasien trauma. Apakah visual dan animasi yang ditampilkan mudah dipahami? Bagaimana dari karya ini yang paling berkesan menurut Anda? Saran apa yang dapat Anda berikan untuk mengembangkan karya animasi ke depan? Selanjutnya, profil tim. Yang pertama, Gabriel Samuel Antonio Devambel sebagai 3D jurnalis dan 3D modeling serta compositing. Selanjutnya, David Natasalagi sebagai 3D generalis dan 3D modeling. Selanjutnya, Erlangga Bayu Hambali sebagai 3D generalis dan 3D modeling. Selanjutnya, Ilham Alfarobi sebagai 3D generalis dan 3D modeling poster design. Dan selanjutnya, Aldias Safik Suwarno sebagai desainer dan foto PowerPoint. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada bagian penutup, seperti rancangan flashback engagement, pengunjung akan diajak untuk memberikan umpan balik melalui kuesioner singkat yang berisi pernyataan terhadap konsep VR, pemahaman terhadap animasi, kesan mendalam yang dirasakan, serta saran pengembangan feedback dapat dikumpulkan melalui Google Form. Selanjutnya, kesimpulan. Produksi PBL ini telah mencapai sekitar 50% dengan sampai tahap repotologi pada aset 3D, karakter, Ana dan arti. Dan pada environment telah mencapai pada basic texturing. Dari aset karakter kita bisa lihat pada gambar ini ada blocking final, ada blocking retopo, dan ada blocking wireframe. Pada aset arti kita bisa lihat juga ada blocking wireframe, ada blocking retopo, dan ada blocking final seperti pada gambar ini. Berikut adalah aset-aset properties seperti aset ikan, badut, kerang, siput, dan lain-lain. Selanjutnya ada aset properties terumbu karang. Kita bisa lihat dari wireframe dan blockingnya serta
teksturing aset terumbu karang ini. Untuk aset lingkungan environment yang kami gunakan seperti pada gambar di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.